Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk minggu ini 19 Juli sampai dengan 23 Juli 2021. Minggu ini hanya 4 hari bursa ya, karena hari Selasa tanggal merah, hari raya Idul Adha, jadi libur satu hari ya, bursanya tanggal 20 Juli ya. Saya langsung bahas saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Saya akan bahas 6 saham: Excel, Friend, Telkom, Isat, Tower, dan TBIG ya, untuk minggu ini. Jadi kita bahas mengenai Excel ya. Jadi Excel setelah dia mencapai puncaknya kurang lebih bulan lalu ya, di 2800, dia terkoreksi 3 minggu. Yang terakhir candlenya dia lower low, higher high, tapi dia ditutup lower close ya untuk Excel ya. Jadi di sini kita lihat mulai hari Rabu ya. Di sini kita 14 Juli terlihat dia mulai rebound ke atas 2440 ya. Jadi Mas Sunar yang sudah punya Excel kira-kira bagaimana? Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2440 dan 2380. Karena kalau dia turun lagi bawah 2380, ada kemungkinan dia turun terus sampai dengan 2320 sampai dengan ini ya, 2120 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2320. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 2380 ya. Jadi itu ya. Memang dia masih cenderung koreksi. Jadi kalau yang mau buy Pak Sunar, kira-kira mau buy sekarang boleh nggak? Kalau mau buy on weakness, kalau mau buy on weakness sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2440 dan 2380. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2560 ditambah lagi ya. Jadi ini garis-garis merah masih tetap sama dengan yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi nggak saya ulang lagi, tinggal kalau dia naik lagi ke atas 2560, buy up, naik lagi ke atas 2630, tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 2800. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800, average up-nya di mana ya? Tinggal ikutin aja yang garis-garisnya ini ya. 2870, 2980 dan seterusnya ya. Jadi secara garis besarnya dia memang masih koreksi, tapi koreksinya masih dalam tahap wajar ya, karena dia kalau kita lihat di sini dia berhasil rebound kembali ke atas 38,2%-nya. Di sini di atas 2450 ya. Jadi intinya kalau dia selama dia bertahan di atasnya 2320 ya, ada kemungkinan dia mencoba untuk naik lagi ke atas 2560 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2560, boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia berjuang untuk breakout ke atas 2800 ke atas ya. Itu kurang lebih untuk Excel ya. Cukup ya. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk Friend. Jadi Friend di sini dia candlenya lower high, lower low, dan lower close ya. Masih potensial koreksi sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di hariannya, hari Kamis dia sempat naik tinggi. Terlihat dia akan rebound ya. Ternyata dia gagal ya. Harusnya sudah pasang trailing stopnya di 119 dan maksimum di 113 ya. Jadi yang sudah punya, kalau belum pasang stop loss ya, pasang aja di level 109 ya, dan 103 maksimum. Kalau dia turun bawah 103 ya, ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways range-nya yang ini ya. Sebelumnya dia sideways di antara Fibonacci retracement 23,6% sampai dengan 38,2%. Jadi hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 103 ya. Lebih baik jual dulu semuanya kalau turun di bawahnya 103. Kemudian kalau yang mau buy, saran saya karena dia masih testing ini ya. Sebelumnya dia berhasil naik ke atas 113 tapi turun lagi gagal ya. Nah, jadi yang belum punya saran saya tunggu aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 119 barusan buy. Tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 123 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 109, ada kemungkinan dia akan breakout ke atas 135 ya, dengan target terdekatnya di 142 dan 150. Jadi masih kurang lebih sama dengan analisa yang sebelumnya ya. Jadi yang belum punya ya tunggu aja ya, kalau dia berhasil naik ke atas 119 buy. Karena kalau buy sekarang sebelumnya 113 dia gagal ya. Sebenarnya kalau sudah berhasil naik ke atas 113 sudah cukup bagus, tapi kalau kita perhatikan hari Kamis dia gagal, malah hari Jumatnya koreksi ya. Jadi sekalian aja kalau mau buyback kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 119 ke atas ya, buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 123 tambah lagi, naik lagi ke atas 129 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham minggu ini untuk Friend. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk Telkom ya. Jadi Telkom ini dia
minggu lalu candlenya dia higher low, higher high. Untuk close-nya di sini kita perhatikan dia close-nya higher ya, higher close ya untuk minggu lalu ya. Tadi bentuknya dia bentuk ekor panjang dari bawah ya, seperti hammer, ekornya panjang ya. Jadi ini hammer, ekornya panjang, bodinya kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari Fibonacci retracement sebelumnya, dia Fibonacci retracement 38,2% ini ada di area sekitar 3220. Jadi minggu ini dia akan berjuang untuk naik ke atas 3220 ya. Kalau yang sudah punya Telkom bagaimana Pak Sunar? Pasang aja trailing stopnya di 3130 dan 3100 ya. Dia sudah punya Telkom. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness di mana Pak Sunar? Kalau mau buy on weakness Telkom ya tunggu aja di area 3000 sampai 3040 yang mau buy on weakness ya. Dengan catatan di sini Fibonacci retracement 61,8% di 2960 ya. Jadi kalau turun di banyak 2950, saran saya jual dulu semuanya kalau buy on weakness ya. Kalau sudah buy ya. Kalau belum buy ya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 3040 ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Karena dia minggu ini dia akan testing resisten terdekatnya ini ya, swing high-nya itu di area 3190 ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh aja pasang aja stop lossnya di 3130 dan 3100. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3180 tambah lagi. Kalau dia bisa berhasil breakout ke atas 3190, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di sekitar area 3260 ya. Kalau mau average up ya di 3220. Ini garisnya nggak saya rubah lagi ya. Sebelumnya garisnya saya kasih 3180, tapi di sini ada swing high-nya 3190. Kita tetap acuan pakai garis 3180 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3180 silakan tambah lagi ya, average up ya. Menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 3260 boleh tambah lagi ya. Ada peluang dia breakout ke atas 3300. Kalau dia sudah breakout ke atas 3300, maka target price berikutnya adalah 3400 dan 3500 ya ini ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garisnya ini. Memang banyak sekali ya garis-garisnya Pak Sunar ya. Ini untuk average up gitu ya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Yang mudah-mudahan dia lancar kembali ke 3500 ke atas ya. Ya, di sini kita perhatikan memang sebelumnya sideways range-nya ini ya. Telkom ya, kurang lebih 3130 sampai dengan 3500-an ya. Yang mudah-mudahan aja selama bertahan di atas 3130 dia masih bisa ke 3500 ya. Lumayan ya. Jadi belinya bertahap aja. Ini garisnya sudah diberikan, tinggal ikutin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ISAT di sini kita lihat candlenya dia minggu lalu kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya high-nya sama, low-nya dia higher low, kemudian untuk close-nya dia sama ya, seperti itu ya. Jadi intinya dia masih sebenarnya masih cenderung sideways ya, tapi dia cenderung lesu ya. Ini masih belum ada power ke atas ya untuk ISAT ya. Jadi di sini yang sudah punya ISAT kalau belum pasang stop loss pasang aja di 6000 dan 5800 ya maksimum ya. Kalau belum punya Pak Sunar kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Kalau belum punya ISAT, kalau mau buy sekarang sebenarnya kalau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi dengan catatan kalau turun di banyak 6000 jual dulu ya. Itu yang mau spekulasi buy on weakness. Atau kalau mau lebih amannya saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas minimum 6375 ya. Ini yang 6450 saya hapus saja supaya nggak bingung. Jadi kalau naik ke atas 6375, kalau yang mau buy silakan buy, tapi buy-nya bertahap aja. Naik lagi ke atas 6600 tambah lagi, naik lagi ke atas 6750 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6750, ada kemungkinan besar dia akan capai target 7200 ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 7200, tinggal ikutin aja garis-garis yang ini ya. Naik lagi ke atas 7300 tambah lagi, berhasil breakout ke atas 7500 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 7650 ya. Itu untuk ISAT ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk emiten tower ya. Jadi tower ini dia higher low, higher high dan higher close. Yang sudah punya tower jangan lupa pasang trailing stopnya di 1325 dan 1300. Yang belum punya ini adalah area buy on weakness sebelumnya ya, 1220 sampai dengan 1245. Karena dia berhasil membentuk higher high, jadi
buy on weakness-nya saya naikkan ya. Jadi yang mau buy on weakness tunggu di area yang di atas ini ya, 1245 sampai dengan 1270 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1270, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1270 barusan buy. Kalau belum berhasil naik ke atas 1270, kita belum buy ya. Kemudian tambah lagi kalau dia naik ke atas 1300, naik ke atas 1325, tambah lagi dan seterusnya. Kalau posisi sekarang kalau mau buy boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja kalau mau buy sekarang ya, asalkan pasang stop lossnya di 1325 dan 1300. Buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1400, boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 1450 dan 1500. 1500 ini dekat dengan Fibonacci extension 127,2% ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1525, target price berikutnya adalah 1575. Ini 15275 ini saya gambarkan dari kurang lebih formasi ini ya. Dia sebelumnya bentuk seperti mangkok gini ya. Ya kalau kita perpanjang dari sini ke sini ya, dia seperti perahu ya, perahu besar banget ya. Kalau dibilang cup and handle ya, ini juga cup and handle di sini ya. Ini cupnya, ini handle-nya ya, formasi kecap pattern-nya. Kalau cup and handle ya kurang lebih kalau dia berhasil breakout dari ini swing high-nya ya, ada kemungkinan dia sampai ke target price minimal ke 1500 ya. Ya mudah-mudahan bisa sampai 1575 ya. Jadi potensial uptrend-nya masih cukup bagus ya. Naik lagi ke atas 1400, jangan ragu-ragu untuk average up atau buy up ya untuk tower ya, karena ada kemungkinan besar dia mencapai target minimal ya 1500, kemungkinan dikasih ya. Kalau buy weakness nggak dikasih ya, buy high sell higher aja ya. Kalau dia naik ke atas 1400, buy ya seperti itu ya, buy-nya bertahap. Naik lagi ke atas 1450 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk tower. Berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG ini memang secara mingguannya dia ini cenderung masih sideways ya. Candlenya di sini dia lower low, lower high, tapi dia higher close ya. Jadi yang sudah punya ini memang sempit banget ya. Jadi hati-hati aja kalau dia turun di banyak 3250, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun di banyak 3100, jual dulu semuanya ya. Ada kemungkinan dia testing lagi 2790 sampai dengan 2900 ya. Ini swing high sebelumnya di 2850-an ya. Yang mau buy weakness ya tunggu aja. Kalau dia terkoreksi di bawah 3100, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 3100 barusan buy ya. Kemudian buy-nya bertahap naik ke atas 3250 tambah lagi. Ini 3290 saya hapus saja ya, terlalu banyak garis. Naik lagi ke atas 3400 boleh buy up atau tambah lagi ya. Yang sudah punya tambah lagi boleh. Kemudian naik lagi ke atas 3500 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 3600 tambah lagi. Target price berikutnya di 3800 dan 3900-an ya, kurang lebih Fibonacci extension 161,8%. Jadi intinya ya, selama dia bertahan di atas 3200-an kurang lebih ya, Fibonacci extension 107,2% ya, di area 3200 sampai dengan 3250, selama dia bertahan di atas sana ya, ada kemungkinan dia akan breakout ke atas 3400 dengan target terdekat minimum ya, minimum ya 3800 dan 3900-an. Itu untuk TPIG. Jadi kurang lebih cukup ya untuk emiten yang berhubungan dengan telekomunikasi. Yang baru jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan atau komentar, bantu komen ya, seperti itu ya. Bantu juga like videonya. Salam sehat selalu. Saya doakan selalu agar selalu diberkati ya, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.